Yang keempat, seorang ulama mazhab Syafi'i yang besar juga, ulama besar juga, yang kitabnya menjadi rujukan juga, yakni Al-Khatib Asy-Syarbini atau Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Jadi ada Tuhfatul Muhtaj, ada Mughnil Muhtaj. Ya, termasuk menjadi rujukan juga. Rujukan utama dalam mazhab Syafi'i ya. Disampaikan di juz pertama. Ya, di juz pertama cetakan Darul Fikri. Cetakan Darul Fikri halaman juz pertama halaman 308. 308. Kalau kita lihat di sini beliau sama juga menyampaikan hadis tadi, bahkan dia menambahkan termasuk Imam Tabrani di dalam mujamnya juga begitu menyebutkan, dia menyampaikan di antaranya misalnya seperti Imam Tabrani sini menyampaikan falau kanat dzunubuka mithla zabaril bahr aw ramli alij ghafarallahu laka. Jadi seandainya kamu memiliki dosa yang sebanyak buih di lautan, maka Allah akan mengampunimu ya. Setelah melakukan salat tasbih lagi, walaupun kita ada dosa, maka Allah akan mengampunimu. Jadi kalau yang kita pahami di sini berarti beliau menganggap itu mustahab. Juga beliau menyampaikan pendapat Imam Nawawi juga. Jadi kalau Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dari yang kita pahami, dia lebih mengarahkan bahwasanya salat tasbih itu mustahab, dianjurkan dan boleh dilakukan. Kemudian yang kelima, ya, seorang ulama besar juga, kitabnya menjadi rujukan di mayoritas pesantren di Indonesia, yaitu Zainuddin Al-Malibari. Ya, Zainuddin Al-Malibari dari India, ya, yang wafat tahun 987 Hijriah atau 1579 Masehi. Di dalam kitabnya yang terkenal nih orang mondok nyantri di pesantren kita yang ada di kampung-kampung kita pasti tahu dia. Ini Fathul Mu'in, ya, Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain, tulisan Zainuddin Al-Maribari. Nah, ini disebutkan di halaman 33 cetakan ya, cetakan dalam negeri Imaratullah Surabaya, Maktabah Imaratullah Surabaya di halaman 33. Nah, beliau menyebutkan juga kaifiahnya, tata cara salat tasbih itu. Kalau di sini lebih menganggap hadis mengenai salat tasbih itu bisa diamalkan. Hadis itu bisa diamalkan. Kita boleh melaksanakan salat tasbih. Nah, tidak ada masalah di sini menurut Syekh Zainuddin Al-Maribari ya, dalam Fathul Mu'in. Kemudian yang terakhir, kitab yang masyhur juga di kalangan santri juga, selain Indonesia kita, santri Thalibul Ilmi yang bermadzhab Syafi'i atau orang yang mempelajari madzhab Syafi'i, Hasyiah I'an atau Thalibin, ya, komentar mengenai Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in ini dikomentari oleh penulis I'anah, sering menyebutnya I'anah Thalibin. Tulisan Sayyid Abu Bakar Syato. Sayyid Abu Bakar Syato yang meninggal tahun 1310 Hijriah atau 1892. Dan banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia itu yang belajar kepada beliau. Di antaranya yang kita tahu adalah seperti pendiri NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga pernah belajar dengan Sayyid Abu Bakar Syato. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwasannya Mekah itu dulu sebelum eranya kerajaan Al-Saud sekarang 1924, sebelum mereka berkuasa, itu Mekah bermadzhab Syafi'i. Sehingga ketika ulama Indonesia berangkat ke sana, ulama Nusantara berangkat ke sana belajar di sana, tentu dalam fikih mereka bermadzhab Syafi'i. Dia sampaikan di sini di juz pertama, cetakan Al-Haramain ya, namanya Haramain tapi ini produksi dalam negeri lokal. Juz pertama halaman 259. Halaman 259. Jadi tentang salat tasbih. Dia menukil juga bahasanya Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali juga menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai
sholat tasbih juga. Ya, intinya di sini bahwasanya beliau ya menganggap tidak ada masalah melakukan sholat tasbih tadi. Jadi inti yang pengen kita sampaikan bahwasanya ternyata para ulama ini memiliki perbedaan-perbedaan. Sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin tadi dalam kitabnya Al-Khilaf Bainal Ulama, satu kelompok ulama mengatakan itu hadisnya dhaif, bahkan maudhu, sehingga bisa dipakai lagi maudhu, seperti tadi saya bin bahasa Utsaimin, Lajnah Daimah di Saudi Arabia gitu. Dhaif seperti dikatakan oleh Imam Nawawi tadi. Dan juga ada ulama lain menganggap hadisnya bisa dipakai. Ya, seperti disampaikan tadi. Mulai dari Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Khatib Asy-Syarbini, Zainuddin Al-Malibari, kemudian Sayyid Abu Bakar Syato dalam I'anah Thalibin tadi. Menganggap sholat tasbih itu mustakab dan tidak ada masalah, ya kan? Maka orang yang ingin mengikuti ulama yang mengatakan bahasanya melakukan sholat tasbih itu enggak ada, itu tidak disyaratkan, ya berarti mengikuti ulama yang menganggap hadisnya itu maudhu, hadisnya itu lemah dan enggak bisa dipakai dan seterusnya. Berarti sudah ada ulama sebelumnya. Sekelompok orang lagi ingin melakukan sholat tasbih, berarti dia mengikuti ulama yang menganggap hadisnya itu sahih atau hasan atau dhaif tapi masih bisa dipakai, sebagaimana Anda sebutkan tadi, minimal tadi dia berarti mengikuti Sayyid Abu Bakar Syato, berarti mengikuti penulisnya Fathul Mu'in, berarti mengikuti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah berarti. Nah, begitu. Jadi masing-masing orang ketika beramal ada yang diikutinya. Jadi tidak usah kita pertentangkan. Kan sholat ini kan sholat sunnah, gak melakukan pun gak ada masalah. Nah, kecuali ini adalah sholat wajib gitu kan. Sholat sunnahnya pun tidak sekuat sebagaimana sholat sunnah yang misalnya sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, nah, seperti sholat rawatib atau sholat id misalnya gitu kan. Jadi kekuatannya pun tidak sekuat sholat-sholat tadi. Jadi tidak ada permasalahan, tidak usah saling menyalahkan. Nah, ini aku yang benar, kami yang salah. Ya sudah, masing-masing mengikuti ulama yang dianggap dia kuat, nah, dianggap itu benar gitu. Seperti itu. Di sini juga Anda pengen bicara, pengen nyampaikan bahasanya pensahihan dan pendhaifan hadis itu adalah hal yang nisbi, hal yang relatif, tidak pasti. Karena Rasul tidak mengatakan begini misalnya contoh, innamal a'malu binniyat. Nah, ini hadis terkenal sekali, nggak mungkin nggak tahu. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Amal seorang hamba tergantung dari niatnya. Begitu kan? Hadis pertama dari Arba'in Nawawi. Rasul nggak mengatakan habis itu ada hadisun sahihun. Ini hadisnya sahih. Rasul nggak mengatakan ada hadisun hasanun. Nggak mengatakan begitu. Rasul nggak mengatakan ada hadisun dhaifun. Nggak mengatakan seperti itu. Ya, pensahihan, pendhaifan hadis. Ya, dari Rasul ke bawah dari Rasul, kemudian sahabat ke tabi'in, tabi'in, terus para ulama sampai dibukan ulama hadis di bawah. Pensahihan, pendhaifan hadis itu terjadi setelah masa Rasul, bahkan setelah masa sahabat. Yang menilai ini hadis ini dhaif, sahih itu ulama-ulama setelahnya, setelah zaman Rasul, setelah zaman sahabat tadi. Nah, yang diteliti siapa? Sanad dari dia dapat, misalnya Imam Bukhari dapat hadis, terus teliti dia dari gurunya sampai kepada tabiin. Sedangkan kalau udah sampai sahabat, udah bisa dipakai. Jadi yang bermasalah orang setelah sahabat, tabiin, tabiin dan seterusnya. Oh, orangnya ini hafalannya kurang. Oh, orang ini misalnya pernah berdusta sekali misalnya. Nah, siapa yang meliti ini semua? Itu orang-orang setelah zaman Rasul. Maka penelitian ini adalah tergantung orangnya masing-masing, kekuatan keilmuannya dan seterusnya, bagi seberapa besar dia mencari, meneliti sebagainya. Jadi sesuatu yang relatif gitu kan. Maka orang bisa beda-beda. Ketika hadis dikatakan suatu hadis sahih misalnya ada hadis kalian baca di buku, ya kan, buku terjemah, disahihkan oleh Syekh Albani misalnya begitu. Ya sudah, itu anggap sahih menurut Syekh Albani. Kalian anggap sahih, silahkan pakai itu. Tapi ada orang lain, ulama lain menganggap hadis itu dhaif misalnya, dia sehingga nggak pakai, atau hadis itu maudhu, mungkar misalnya.
Ya, jangan kalian celah karena dia juga ada mengikuti ulama hadis juga. Atau kebalikannya, menurut Syekh Albani itu adalah dhaif. Sedangkan menurut ulama yang lain itu sahih. Sehingga kita karena itu dhaif, bahkan Syekh Albani mengatakan maudhu, kita nggak beramal. Ya sudah, ini menurut Syekh Albani, kita ikuti Syekh Albani misalnya. Orang lain mengikuti ulama lain, mengikuti Manawi, mengikuti Jalaluddin Suyuti dan sebagainya. Jadi hal yang relatif sekali dalam pensahihan dan pendhaifan hadis. Jadi bukan hal yang pasti. Dan sepertinya itu yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang mengkaji ya, atau orang yang ngaji, anak remaja yang ngaji, para mahasiswa yang sedang semangat-semangatnya ngaji di masjid. Ya, ketika mendapatkan dari gurunya, dari ustadznya yang lulusan dari Timur Tengah misalnya, ya, ketika menyampaikan satu hukum, Rasul mengatakan seperti ini, kemudian disahihkan oleh Syalbani, gitu kan, dan menganggap pokoknya ini sahih berarti, pasti sahih. Ketika ada orang menyampaikan itu nggak boleh, bang, itu hadisnya itu maudhu, nggak ada. Ini Syalbani mengatakan sahih, berarti sahih, nggak begitu ya. Atau kebalikannya, dari gurunya menyebutkan suatu hukum begini-gini, suatu amalan ya, suatu dzikir, suatu sholat misalnya, atau hal yang lain, itu yang menyebutkan suatu hadis. Kemudian Syalbani mengatakan hada hadisun dhaif misalnya, atau hada hadisun maudhu menurut Syalbani, itu kan gurunya menyampaikan seperti itu. Menurut Syalbani, ya kan, para pendengar sekalian, hadis ini adalah maudhu misalnya. Sehingga kita berkeyakinan kalau sudah seperti itu, oh berarti ini maudhu, mungkar, nggak bisa dipakai ini berarti ini. Tentang orang lain menyampaikan, bang, itu hadisnya sahih itu menurut saya. Kenapa? Karena saya ikuti ulama ini nih. Kayak saya menurut Sayuti ini hadisnya adalah sahih gitu kan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ini sahih. Terus kita keras kepala, gak bisa. Pokoknya karena menurut Syalbani itu dhaif, ya kan, bahkan maudhu, nggak bisa dipakai itu. Syalbani luar biasa loh, ilmunya begini ini loh, ahli hadis hafal ribuan, punya kalangan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini sering terjadi mungkin, atau hal-hal yang mirip yang lainnya, terjadi kontra, terjadi persisian di kalangan para pencari ilmu sendiri, orang-orang yang rajin kajian. Sebenarnya ini hal ini bisa kita hindari. Jadi siapa yang menganggap suatu hadis itu sahih menurut ulama hadis yang dia anggap itu mantap keilmuannya, bagus ketawaannya, karangannya banyak, diakui oleh dunia gitu misalnya, kayak tadi menurut Syalbani itu dhaif, ya sudah, berarti dia pakai. Kenapa? Karena menurut Syalbani itu dhaif, berarti aku pakai Syalbani. Sudah. Orang lain menganggap itu sahih karena dia ada ulama yang lain juga, ulama hadis, gitu kan? Ya sudah, masing-masing beramal dengan apa yang dia yakini. Atau kebalikannya, menurut ini sahih menurut Syalbani dan ini kita pakai, menurut orang lain dhaif dan seterusnya. Jadi karena tadi pensahihan dan dhaifan hadis itu relatif, gak pasti, bukan dari Rasul, bukan sesuatu yang pasti. Nah, gitu. Jadi ini yang sering terjadi di kalangan thalibul ilmi, itu saling menyalah-nyalahkan karena menganggap ini menurut guruku sahih, menurut guruku yang lain pula orang datang ini dhaif, ini menurut guruku dhaif karena dari Syalbani begini, ini menurut guruku ini sahih karena menurut ini. Akhirnya terjadi bahkan keributan. Nah, siapa yang suka terhadap keadaan seperti persisian gitu kan? Udah persisian, kemudian terjadi debat kusir ya. Masing-masing menurut guruku, yang terdiri menurut guruku. Padahal kedua-duanya cuma thalibul ilmi. Thalibul ilmi pun sama-sama nggak bisa bahasa Arab, sama-sama nggak tahu itu ilmu mustalah hadis, sama-sama nggak bisa baca kitab gundul. Suruh buka coba sorot nahu sorotnya, masing-masing nggak bisa, cuma dengar dari gurunya, atau cuma buka dari terjemah, atau cuma buka dari internet, dari situs, gitu kan. Jadi sudah masing-masing mengikuti ulama yang memang dianggap itu pakar dalam bidangnya, keilmuannya juga mantap, gitu kan. Ya masing-masing mengikuti apa yang diyakini. Kalau anak pribadi selama beberapa tahun ini, berpuluh tahun ini berkecimpung di dunia ilmu syar'i ya, sejak tahun 2004 sampai sekarang, setelah kita baca-baca, setelah kita pahami, merenung, kalau kita pribadi dalam amal pribadi itu lebih condong ya, lebih memilih pensahihan pendhaifan ulama-ulama terdahulu. Nah, bukan pendhaifan atau pensahihan ulama-ulama yang era-era sekarang seperti Syalbani atau Syekh Utsaimin tadi, atau Syekh bin Baz, atau Lajnah Daimah di Saudi tadi. Tetapi kita masih menganggap mereka adalah juga ulama juga, pakar juga di bidangnya. Tapi kita menganggap Anda memilih orang yang lebih pakar lagi, orang yang lebih
alim lagi sebelum mereka. Siapa tadi? Ya, ana memilih penulis ya ana tadi Sayyid Abu Bakar Syato, lebih memilih pengarang Fathul Mu'in tadi, lebih memilih kemudian pensohihan pendhaifan Ibnu Hajar Al-Haytami, lebih memilih pensohihan pendhaifan Jalaluddin Suyuti gitu kan. Masing-masing kayak seperti itu. Jadi kita saling menghormati saja intinya, saling menghormati, bertoleransi, bahasanya masing-masing mengikuti ulama juga. Yang satu mengikuti ulama Ahlussunnah, ya kan? Memang betul-betul ulama dunia juga diakui keilmuannya. Satu juga ulama Ahlussunnah juga mengikuti ulama Ahlussunnah yang diakui keilmuannya. Walaupun ini pasti akan di masing-masing kita ada, pokoknya ketika mendengar penjelasan seperti ini masih kekeh, masih berkeras hati. Pokoknya yang bagiku ini ulama Ahlussunnah, itu bukan ulama Ahlussunnah. Bagi satu lagi sana, ini ulama Ahlussunnah, itu bukan ulama Ahlussunnah. Kapan sampai kapan kita akan bertikai terus ya kan? Padahal dalam hal yang bukan prinsip, bukan pondasi agama. Salat sunnah misalnya. Apalagi misalnya kita berdebat, oh ini dalam masalah furu. Jadi masing-masing berada di batasnya masing-masing. Tidak saling menyalahkan dengan cara yang tidak beradab, dengan cara yang tidak berilmu, tidak ilmiah. Kayak tadi, kenapa salah? Pokoknya menurut guruku, kenapa salah? Pokoknya kamu salah. Itu bukan ulama Ahlussunnah, gitu kan? Ini namanya nggak ilmiah, nggak beradab. Kalau ingin menyalahkan, diskusi, mengatakan itu keliru, duduk di majelis, buka kitabnya masing-masing, asal dengan tenang, ya, kaidahnya masing-masing, dan kaidah fikih, kaidah hadis macam-macam, gitu kan? Baru diskusi. Nah, diskusi ilmiah. Justru malah semakin mempertajam ke ilmuwan kita. Oh ternyata begini ya, oh ternyata ada kitab ini, seperti itu. Jadi masing-masing seperti itu. Tapi kalau cuma hanya lain sehingga terjadi persisian, debat kusir, ya ini kayaknya bukan masanya lagi seperti itu. Ada beratus, beribu permasalahan lagi yang dihadapi kaum muslimin. Masih banyak yang memerlukan kerjasama antar orang-orang yang berbeda tadi. Kalau kita bersatu, kita bersama-sama mencari solusi bagi kemajuan, kemakmuran, ya, yang kemakmuran kaum muslimin, akan langkah lebih bagusnya. Mari kita bersama-sama menuju ke surga. Mari kita bersama-sama mengikuti sunnah Rasulullah. Mari bersama-sama kita mengikuti ulama Ahlussunnah yang kita anggap bertakwa, kita anggap berilmu, ya. Mari kita seperti itu dengan cara kita masing-masing. Ya, boleh kita berbeda dalam cabang-cabang agama. Yang satu menganggap tadi seperti salat tasbih tadi ini dianjurkan, satu menganggap itu enggak ada. Yang penting kita bersatu dalam hal-hal yang prinsip, dalam hal yang usul. Ya, kita kan salat wajibnya berapa? 5 pasti sama kan? Nah, salat wajibnya 5, kemudian Al-Qur'annya sama, puasanya Ramadan juga sama sebentar lagi gitu kan. Zakatnya juga sama, hajinya juga sama. Itu hal-hal yang prinsip yang kita imani sama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ya, rukun iman kita ada 6, rukun Islam kita ada 5. Itu kan hal-hal yang pokok, fondasi yang menyatukan kita. Tidak usah kita tercerai-berai dengan hal yang kecil-kecil tadi. Begitulah pembahasan kita di bab yang ke-7 tadi. Mungkin agak sedikit panjang. Mohon maaf, gitu kan? Karena bab ke-7 lihat sering terjadi, ya, ribut masalah dalil, masalah hadis tadi. Mungkin kalian ada mengalami hal yang beda, ya Allah alam. Nanti kita lanjutkan lagi mengenai sikap kita. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah. Nanti kita akan lanjutkan dengan sikap kita mengenai ikhtilaf ini bagaimana. Dan perlu mukminin dan mukminat tahu, sebab yang 7 tadi sebenarnya masih banyak sekali. Karena di awal-awal mukadimah Syekh mengatakan dia kumpulkan dari berbagai macam perbedaan ada 7 menurut beliau. Padahal sebenarnya banyak sekali, ya, banyak hal yang ini. Jadi jangan merasa ini sudah berarti sudah habis semua. Ternyata cuma ini. Enggak, ini sebagian yang Syekh kumpulkan. Sebab yang lain masih banyak lagi. Kita masih terus membaca, terus belajar. Ya kalau nggak bisa membaca, mendengar. Kalau bisa mendengar, melihat di YouTube, di televisi, di media-media yang lain. Dan berbagai macam cara banyak sekarang. Begitu, semoga bermanfaat. Kalau ada salah itu tentu dari anak pribadi yang lemah dan masih terus belajar ini. Kalau ada benarnya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.